Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam kebajikan. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Sabilillah dengan NIM 2003356. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Keterampilan Berbahasa dengan Keterampilan Karya Tulis. Metode yang saya gunakan yaitu metode deskriptif. Metode ini bertujuan menggambarkan sesuatu secara sistematik dan akurat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Dalam abstrak yang saya buat ini, para pembaca akan diarahkan kepada seberapa pentingnya hubungan antara berbahasa dengan karya tulis. Para pembaca juga diberi beberapa penjelasan singkat melalui abstrak yang saya buat. Kemudian, keterampilan berbahasa penting di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, terutama pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Contohnya, dalam membuat artikel ilmiah, syarat dalam membuat karya tulis pada umumnya ialah hasil penelitian ilmiah tentang kecermatan dalam penggunaan bahasanya. Kata-kata yang harus dituliskan dalam karya tulis diharuskan sesuai dengan konteks yang dibahasnya. Itu sebabnya pengajar harus mahir dalam menyusun suatu kalimat dengan efektif. Menurut Dalman, dalam membuat landasan teoritis terdapat 3 hakikat, yaitu yang pertama, hakikat kompetensi dalam menulis karya tulis. Yang kedua, hakikat pemahaman terhadap unsur kebahasaannya. Dan yang ketiga, hakikat sikap terhadap bahasa Indonesia. Pada penelitian karya ilmiah ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif kepada masyarakat yang belum memahaminya dengan baik. Dalam penelitian terdahulu yang mengangkat judul analisis kesalahan gramatik yang dibuat oleh Yulia dari Universitas Ganesha Singaraja di tahun 2013, ia beranggapan kesalahan penulisan juga sering terjadi. Kesalahan yang terlihat bahwa ide atau gagasan dalam penulisan tersebut tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan bisa saja pihak pemahaman menjadi bertolak belakang. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu penggunaan bahasa terhadap ragam tulis agar tidak menjadi sulit dipahami, dan juga agar pihak pemahaman dapat mengetahui ragam tulis lebih cermat. Fungsi, subjek, predikat, tujuannya, dan juga manfaat dari membuat karya tulis itu sendiri. Dalam membuat karya tulis, pihak yang berkontribusi dapat meningkatkan kualitasnya dengan mengenal struktur kesalahannya. Dengan begitu, menjanjikan suatu karya tulis akan menghindari kesalahan tersebut. Karya tulis memiliki sifat-sifat yang harus digunakan. Sifat tersebut meliputi objektif, impersona, teknis, dan praktis. Objektif adalah bahasa yang mengembangkan yang telah dibagi ke layak pemakaian bahasa. Terdapat juga subjektif yang dapat diartikan gambaran suatu pengalaman penulisan yang berbeda dan dapat dipahami di kalayak memahami pengalaman bahasa. Selanjutnya ada impersona. Impersona sendiri adalah suatu bahasa yang dapat dilihat ketidaklibatannya antara penulis artikel dalam karya tulis yang disusunnya. Dan berikutnya ada teknis. Dalam karya tulis maksudnya menghubungkan dengan istilah disiplin ilmu. Dan terakhir ada praktis. Bahasa tersebut ditandai dengan penggunaan teks yang ekonomis dan tidak menyebabkan arti yang ambigu. Karya tulis itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Menurut Kemendikbud, dalam karya tulis itu harus terdapat 1. Judul, pendahuluan, karangan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustakanya. Dalam membuat karya tulis sendiri terdapat pemakaian tanda baca. Yang pertama yaitu ada tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu kerincian. Tanda titik koma
dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara dan dipakai sebagai pengganti sebuah yang berhubungan untuk dipisahkan, seperti kalimat yang setara yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk. Berikutnya titik 2 digunakan pada akhir kalimat, suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh rangkaian tanda. Berikutnya ada tanda hubung, digunakan untuk menghubungkan suku kata dasar yang terpisah. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat dan juga tanda tanya yang dikurung untuk menyatakan kalimat yang disangsikan. Berikutnya yang terakhir ada tanda seru, mengungkapkan kalimat yang berupa kalimat perintah. Hasil penelitian yang saya dapat pada bagian analisis deskriptif menggambarkan identitas diri dari mulai usia, kelamin, dan pendidikannya. Dari sampel yang saya dapat, terdapat 30 orang dengan 18 orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang berjenis kelamin perempuan. Analisis dan pembahasannya, pada bagian ini saya melakukan wawancara kepada objek. Saya mengutarakan 5 pernyataan dari beberapa pernyataan yang saya ajukan. Banyak yang berpendapat sangat setuju dibandingkan dengan setuju dan tidak setuju. Setiap individu juga sangat mengarahkan kepada sangat setuju. Kesimpulan yang didapat pada penelitian kali ini yaitu bahwa hubungan berbahasa dengan menulis karya tulis sangat berkaitan satu sama lain. Penelitian ini juga menunjukkan dalam membuat karya tulis juga dapat meningkatkan dan menumbuhkan pola pikir yang lebih matang dan lebih kreatif lagi. Para responden juga beralasan yang hampir semuanya sama mengapa memilih pilihan tersebut, dengan alasan pemahaman terhadap bahasa harus betul-betul dipahami. Karena jika salah memahami teks tersebut, maka teks tersebut dapat menjelaskan yang artinya tidak jelas. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan saya, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.